Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'al salatu wa salam ala asyrafil khalqi habibina wa habibillahi alamin abil qasim Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil barakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi al-maghdurin al-ma'sumin. Bihi natawalla wa min a'da'ihi natabarra'u ila Allah ta'ala. Thumma ridha wa ridwan al-ashabi al-mayamin al-muntajirin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika wa hujjati bil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah. Waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasira wa dalilan wa 'aina hatta taskinahu ardaka tawa wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwanana sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah serta hidayahnya, sehingga pada malam yang penuh berkah ini kita masih diperkenankan untuk menghadiri acara kelahiran Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya, izinkanlah kita sampaikan selamat atas kelahiran Datuk Mulia beliau kepada Al-Imam Al-Mahdi Ajalullah Ta'ala Farudul Syarif, di mana beliau adalah satu-satunya orang yang mewarisi apa yang terdapat pada diri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan tak lupa pada ikhwan dan akhwat sekalian, khususnya para sahabat alamin, juga para syarif, yang ini merupakan hari kegembiraan karena kelahiran Datuk Mulia antum semuanya, juga antum semuanya sebagai salman-salman para pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam. Di zaman sekarang ini saya ucapkan asallallahu ayyamana wa ayyamakum bi wiladati Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Juga salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga suci beliau, dan semoga keridhaan Allah tetap tercurah kepada para sahabat-sahabat mulia. Ikhwani rahimakumullah. Kita sebagai para pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam, tidak ada kekayaan yang lebih besar dan tidak ada kebanggaan yang lebih luhur, juga tidak ada apapun yang kita miliki yang lebih berharga ketimbang kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga suci beliau. Karena hanya dengan kecintaan kepada Rasul dan keluarganya saja yang bisa menyelamatkan kita di kehidupan kita di dunia ini hingga nanti di akhirat kelak. Karena kalau kita lihat ikhwan dan akhwat sekalian, kita mengaca pada diri kita masing-masing bahwa betapa banyaknya dosa yang kita lakukan dan betapa sedikitnya kebaikan yang kita lakukan, sehingga mustahil kita akan bisa mendapat ridho Allah, memasuki surganya Allah hanya dengan berbekal kebaikan yang kita lakukan. Yang kita andalkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menghadap Allah, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya syafaat baginda Rasulullah SAW beserta keluarga suci beliau. Itu saja yang bisa kita andalkan agar supaya kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surganya Allah. Kita lihat sholat yang kita lakukan sangat tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan
tidak sesuai dengan standar yang dikehendaki oleh Allah. Hanya kecintaan kepada Rasul dan keluarganya yang bisa menyampaikan kita pada kesempurnaan sejati. Ikhwan dan akhwat sekalian. Kalau kita mengaca dari falsafah ataupun tujuan daripada penciptaan kita, di mana dalam kajian tauhid, akidah kita sudah diajarkan bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya mendapat dan meraih kesempurnaan sejati di dunia ini, sehingga nanti akan kita petik hasilnya di akhirat kelak. Dan untuk itu maka hidup kita pun harus jelas. Kalau hidup kita tidak jelas, maka matinya pun tidak akan jelas. Ketika hidup kita jelas, maka matinya pun akan jelas. Dari mana sisi kejelasannya? Pembahasan akidah sudah mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana baginda Rasulullah SAW mengajarkan dasar agama kita adalah konsep tauhid. Tauhid itu yang harus berjelas. Ya. Ketika kita diajarkan oleh Rasulullah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian pembahasannya menuju kepada kenabian baginda Rasulullah SAW, maka kejelasan hidup kita dari konsep tauhid ke konsep kenabian ini yang harus jelas. Bagaimana kita menuhankan Allah, kemudian bagaimana kita meyakini baginda Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Apakah cukup itu saja? Tidak. Karena baginda Rasulullah SAW misinya masih belum berakhir. Oleh karenanya Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah kejelasan lain selain konsep kenabian. Dari sini akhirnya muncul tentang al-imamah, kepemimpinan pasca Rasulullah SAW. Pada malam ini kita memperingati kelahiran Amirul Mukminin, imam pertama Ahlul Bait alaihi wassalam, di mana kita akan sedikit menyingkap apa dan bagaimana Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Ikhwan dan akhwat sekalian, terkait dengan masalah kejelasan hidup, tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika hidupnya jelas, maka matinya pun akan jelas. Ketika matinya jelas, dibangkitkannya pun akan jelas. Sebaliknya, ketika matinya, hidupnya tidak jelas, maka matinya pun tidak akan jelas, dan ketika dibangkitkan pun tidak akan jelas. Dan hubungannya antara tauhid, kenabian dan kepemimpinan setelah baginda Rasulullah SAW, yang Imam Amirul Mukminin adalah imam pertama dari Ahlul Bait alaihi wassalam. Sehingga kalau konsep tauhid dan kenabian, banyak dari kaum muslimin yang sudah mengetahuinya. Tapi terkait dengan kepemimpinan Ahlul Bait alaihi wassalam, yang mereka semuanya adalah imam-imam suci Ahlul Bait, ini yang banyak tidak diketahui oleh orang di luar sana. Kita sendiri dalam banyak hal belum mengenal siapa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Ali, la ya'rifuka illallah wa ana." Wahai Ali, tidak ada yang mengetahui dirimu selayaknya engkau dikenal kecuali Allah dan aku. Oleh karena itu kita perlu menjelaskan tentang pentingnya imam terlebih dahulu, baru nanti akan kita singkat sedikit tentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, bahwa dalam surat Al-Isra
Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim." Bukti bahwa imam atau pemimpin itu sangat penting dalam kehidupan kita sewaktu di dunia. Karena ayat Al-Isra 71 tadi itu berkaitan dengan nanti di akhirat. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, pada suatu hari di akhirat kelak. Nad'u kulla unasin bi imamihim. Kami Allah akan panggil setiap manusia sesuai dengan imamnya. Ya. Imam kapan itu? Ketika kita masih di dunia. Imam kita siapa? Jangan sampai tidak ada kejelasan siapa imam kita di dunia ini. Sehingga banyak riwayat-riwayat yang disepakati kaum muslimin, baik Ahlus Sunnah maupun Syiah, yang menyatakan bahwa man mata bi ghairi imamin mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak memiliki imam, maka dia mati jahiliyah. Betapa pentingnya konsep imam. Dan kalau kita melihat dan mengaca dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang imam yang akan kita semuanya dipanggil di akhirat kelak, sesuai dengan imam kita, ada dua macam imam. Yang pertama adalah imam yang disebutkan dalam surat As-Sajdah, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 24, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina." Dan telah kami Allah jadikan mereka a'immatan, imam-imam, yahduna bi amrina, yang imam-imam ini memberikan petunjuk kepada perkara kami. Jadi ada imam-imam yang mengajarkan dan mengajak kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain ada imam lain yang disebutkan juga dalam surat Al-Qasas 41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar." Dan kami jadikan mereka imam-imam yang mengajak kepada an-nar, kepada neraka. Ya. Jadi dikatakan bahwa setiap manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama imamnya. Nah, imamnya itu kapan? Ketika kita masih di dunia ini berimam. Ada dua macam imam. Imam yang yahduna bi amrina, yang mengajak kepada jalannya Allah. Ada yang yad'una ilan nar, yang mengajak kepada neraka. Nah, sekarang kita merujuk kepada ayat yang dalam surat Yunus, kita diperintahkan oleh Allah, silahkan. Afaman yahdi ilal haqqi ahadku ayyuttaba. Apakah orang yang dia itu mampu memberikan petunjuk layak untuk diikuti? Ya. Jadi ada orang yang matanya bisa kelihatan, sehingga dia bisa menuntun kita ke jalan yang baik. Ya. Ammal la yahdi illa ayyuhda, atau orang yang dia tidak bisa memberikan petunjuk, tapi dia butuh pada petunjuk. Ya. Ada orang buta mau menuntun kita, mau menuju satu tujuan, itu mustahil. Kita disuruh kasih pilihan. Apakah Anda mengikuti orang yang bisa memberikan petunjuk, atau Anda akan mengikuti orang yang dia sendiri perlu petunjuk? Ya. Dalam ayat lain dikatakan faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Jadi pilihan, Anda mau jadikan imam yang yahduna bi amrina atau yang yad'una ilan nar. Silakan pilih. Dan kita tahu baginda Rasulullah SAW dalam banyak hadis-hadis yang disepakati oleh kaum muslimin semuanya, bahwa beliau pernah menyatakan Ali ma'al haq wal haq ma'ali yaduru kaifa mada. Ali bersama kebenaran
dan kebenaran bersama Ali berputar satu dengan yang lainnya, tidak mungkin bisa dipisahkan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini tentu kalau kita praktekkan dengan ayat tadi bahwa Ali adalah a'immatan yahduna bi amrina. Dari sini sudah jelas bahwa siapapun yang menjadikan Ali sebagai pemimpinnya, maka dia dalam kondisi hak. Ya. Itu yang harus kita perjelas terlebih dahulu. Ini ayat dan riwayat yang disepakati oleh kaum muslimin. Bukan versi ahlu sunnah saja, bukan ahli versinya Syiah saja, tapi muttafaq alaih, disepakati oleh kaum muslimin. Hanya sudah ikhwan dan akhwat sekalian, ketika Rasulullah SAW beliau menjelaskan buat kita semuanya yang ada di sini, ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa inna mathala ahli baiti kasafinatin nuh man raqibaha najah wa man takhallafa anha gharib. Bahwa permisalan keluargaku sebagaimana bahtera Nuh. Barang siapa yang menaiki bahtera itu maka dia akan selamat. Tapi kalau dia meninggalkannya, pasti dia akan tenggelam. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah apakah kita semuanya ketika meyakini Ahlul Bait adalah layak untuk diikuti, dijadikan sebagai seorang imam. Amirul Mukminin adalah imam pertama dari Ahlul Bait yang harus kita ikuti. Apakah harus kita monopoli sendiri atau kita juga ajak orang-orang terdekat kita? Betapa egoisnya kita ketika kita menaiki kapal Nuh, sementara anak istri kita biarkan dia tenggelam, tidak mengikuti safinatin Nuh. Ini yang harus kita perhatikan, ikhwan dan akhwat sekalian. Jangan sampai kita egois dalam masalah kebenaran. Kita mengaku cinta sama anak dan istri kita, tapi kita biarkan anak istri kita, menantu kita, saudara-saudara kita tenggelam, tidak menaiki safinatin Nuh. Ini ironis sekali. Perlu kita pikirkan agar supaya anak istri kita, orang-orang yang kita cintai, orang terdekat yang kita cintai juga mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kita pun yang sudah menaiki bahtera Nuh, kita yang sudah menaiki bahtera Nuh, apakah kita cukup hanya mengklaim diri kita, mengaku diri kita sebagai pecinta Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, terus tidak diuji sama Allah? Tidak. Ketika mencintai Ali adalah keimanan, ya ikhwan dan akhwat sekalian. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah, ya Ali la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Wahai Ali, tidak mencintai dirimu kecuali orang mukmin dan tidak membencimu kecuali orang munafik. Maka orang-orang yang mengaku sebagai pecinta Ali dan orang yang beriman pasti akan diuji. Itu pasti. Ya. Makanya dikatakan di dalam surat Al-Ankabut, dikatakan apa? Difirmankan oleh Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu menyangka bahwa mereka cukup hanya mengatakan kami telah beriman dengan mencintai Ali? Karena mencintai Ali adalah mukmin. Terus ditinggal begitu saja tapi tidak diuji? Tidak, pasti akan diuji.
semakin besar kecintaan kita pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka ujiannya pun akan semakin besar. Karena pahalanya juga semakin besar. Itu sudah konsekuensi logis. Ya. Apa saja ujiannya? Kita kembali ke Al-Quran lagi, sehingga kita menjadi introspeksi diri, kita mengaca diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai pecinta Ali hanya cukup mengaku saja, mengklaim saja tanpa ada kesiapan untuk diuji? Ya. Padahal Allah telah menguji kita semuanya. Disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ini salah satu bentuk ujiannya. Saya sebutkan 2 ayat saja untuk masalah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ingat, di sini yang menjadi khitab, menjadi sasaran tembak dari apa yang disampaikan Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan syarat keimanan, syarat kesempurnaan iman adalah berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sehingga tertuju kepada siapapun yang mengimani syariat Rasul, khususnya antum semuanya sebagai bukan hanya mengimani syariat Rasul, tapi juga mengimani kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya sebagian dari pasangan-pasangan kalian, ya, yang suami yang istrinya, kalau istri ya berarti suaminya, ya. Min azwajikum, sebagian dari pasangan kalian, wa auladikum, dan keturunan anak-anak kalian itu aduwan lakum, musuh buat kalian. Fahdharuhum, hati-hati dengan mereka. Sebagian dari kita diuji oleh istri, mau ngaji saja digandoli macam-macam, ya. Nanti ini ke alasan ini, sebagian istri juga itu mau aktif digandoli suaminya, itu rumahnya masih kotor, ini ngasih ini masih ini, sehingga istrinya tidak bisa berbuat banyak. Nanti juga itu anaknya ada saja alasan untuk agar supaya orang tuanya tidak melakukan kebaikan, melakukan pengabdian kepada ahli baik yang Fahdharuhum, hati-hati, ya. Jadi ujian itu juga berbentuk pasangan dan anak-anak. Yang selanjutnya ayat Al-Munafiqun, ya, ini saya potong-potong aja ayat-ayatnya biar tidak mengambil waktu. Yang selanjutnya dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi, sasarannya adalah orang-orang yang beriman. Ya. La tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian, juga anak-anak kalian, sekali lagi di sini anak-anak kalian, ya, mereka itu apa? Tulhikum, bikin Anda lalai, an-dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Di sini sebetulnya dzikrillah, apa hubungannya dengan Ali? Apa hubungannya dengan Ahlul Bait? Tadi sudah kita katakan bahwa antara tauhid, nubuwah, dan imamah merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Karena Ali selalu mengajaknya kepada Rasulullah, Rasulullah selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya vertikal, tidak mungkin horizontal. Ya. Ahlul Bait selalu mengajak kepada Rasul, Rasul selalu mengajak kepada Allah. Sehingga tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain. Sehingga mengingat Allah otomatis mengingat Rasulullah SAW, dan mengingat Rasul mustahil bisa dipisahkan dengan ingat kepada Ahlul Bait alaihi wasallam. Ya.
Di sini dikatakan apa? Bahwa ujian kita adalah harta dan anak. Ya. Nanti kita akan katakan betapa menjadi Syiah Ali, pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam tidak gampang, ujiannya pasti berat. Ya. Apalagi di era-era sekarang ini. Ya. Alhasil, intinya bahwa masalah kepemimpinan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, imam pertama Ahlul Bait, yang malam ini kita peringati kelahirannya, itu merupakan hal yang sensitif. Sehingga banyak orang-orang di luar sana menyalahpahami itu terkait dengan para pecinta Ahlul Bait. Kenapa selalu Ali, sedikit-sedikit Ali? Mana Rasulullah? Itu kadang-kadang muncul ucapan-ucapan seperti itu. Padahal kita saja tidak mungkin bisa mensifati Ali yang murid dan orang terdekat Rasulullah SAW, apalagi kita mensifati baginda Rasul yang menjadi gurunya Imam Amirul Mukminin. Ali saja kita untuk mengenalnya tidak semudah itu, apalagi mengenal gurunya, yaitu Rasulul A'zam Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sensitifnya masalah kepemimpinan Ahlul Bait alaihi wasallam. Di sisi yang lain nih pada nafas sekalian, masalah kenabian itu sudah disepakati oleh kaum muslimin semuanya. Barang siapa yang mengingkari kenabian para nabi-nabi Allah, terkhusus Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah SAW, maka dia keluar dari ribqatil iman. Dia sudah keluar dari keimanan, bahkan dia sudah bisa layak dan cocok untuk disebut dengan kafir. Siapapun yang mengingkari kenabian Muhammad SAW, maka dia bisa dinyatakan kafir. Tapi untuk mengingkari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tidak semacam itu. Ya. Hanya saja antara Muhammad dan Ali, antara kenabian dan wilayah itu tidak mungkin bisa dipisahkan, sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu sabda Rasulullah SAW, riwayat dari Salman Al-Farisi. Saya baca cepat saja biar tidak terlalu panjang nanti. Dalam kitab Amali As-Sudur, An Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar bahwa Rasul SAW pernah bersabda, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, wahai para sahabat-sahabat dari Muhajirin dan Ansor. Ini sabda Rasul. Ala adullukum ala ma an in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan. Apakah kalian ingin aku tunjukkan pada kalian ma in tamassaktum bihi, jika kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu ba'di abadan, tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Pakai lantak ditakdir untuk selama-lamanya. Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian mereka menjawab, ya Rasul. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, hadza Aliun akhi, ini Ali adalah saudaraku, wa wasi wa waziri, dia adalah wasiku, dia adalah pendampingku, wa warithi, dan dia adalah pewarisku, wa khalifati, dan dia adalah khalifahku, imamukum, dia adalah imam kalian, fa'hibbuhu li hubbi, maka cintailah dia sebagaimana dikatakan kecintaan kalian kepada diriku, waqrimuhu li karamati, dan muliakanlah dia sebagaimana kalian memuliakan diriku. Lihat kata-kata terakhir apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Fa inna Jibril amarni an aqula lakum.
sesungguhnya Jibril yang memerintahkanku untuk mengatakan kepada kalian. Ini bukan hanya karena kecintaan Rasul kepada lisanannya. Ini adalah wahyu yang diwahyukan sesuai dengan An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Rasulullah menjelaskan tentang siapa dan bagaimana Ali itu bukan karena kedekatan emosional seorang lelaki kepada familinya. Ini karena perintah Jibril, dan Jibril tidak mungkin akan berbicara, memberikan kabar kepada Rasulullah kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka untuk menjelaskan siapa Ali di mata Rasulullah SAW yang Ar-Rasulul A'zam. Dalam menjelaskan segala sesuatu itu berdasarkan wahyu, bukan atas dasar hawa nafsunya. Karena masalah Ali dan kepemimpinan Ali adalah sesuatu yang sensitif, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik khusus kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang tidak diberikan, sebagian itu tidak diberikan hatta kepada Rasulullah SAW. Kita akan lihat. Anda melihat di sini dikatakan apa? Ali wali rizqah, satu-satunya makhluk Allah dari golongan manusia maupun jin sekalipun, tidak ada yang pernah terlahir di Ka'bah hatta Rasulullah SAW, tapi Ali terlahir di Ka'bah, dan itu tidak mungkin diingkari oleh siapapun ahli sejarah Islam. Satu-satunya orang yang terlahir di dalam Ka'bah dengan berbagai macam mukjizat itu hanya Ali. Kenapa Rasulullah tidak ditakdirkan di situ? Karena Rasulullah terlalu banyak fadilahnya, sehingga mengingkari kenabian Rasulullah kafir, sementara mengingkari kepemimpinan Ali tidak kafir. Tapi antara imamah dengan nubuwah tidak mungkin dipisahkan. Oleh karenanya Allah ingin menunjukkan kepada umat manusia sampai nanti di kiamat bahwa Ali bukan orang sembarangan. Beliau ditakdirkan oleh Allah terlahir di dalam Ka'bah. Ini juga sebagai bukti bahwa betapa mulianya Amirul Mukminin dibandingkan Isa Al-Masih. Ibunda Isa Al-Masih ketika mau melahirkan disuruh menjauh dari ma'bad, dari tempat ibadahnya orang-orang Yahudi saat itu. Tetapi Ali justru malah dibelah Ka'bahnya oleh Allah dan ibundanya suruh masuk di situ. Sampai sekarang masih ada bekas pecahan daripada tempat lahirnya Amirul Mukminin. Itu bukti bahwa Ali ditakdirkan oleh Allah. Allah ini menunjukkan kepada umat manusia bahwa Ali bukan orang sembarangan. Orang ini yang akan layak untuk menjadi pemimpin setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Keutamaan-keutamaan yang lain yang bisa kita lihat dalam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang semuanya membuktikan bahwa imam itu adalah hal yang penting setelah kenabian berakhir. Kenabian berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW. Imam Amirul Mukminin memiliki istri seperti Sayyidah Fatimah Zahra alaiha wassalam yang disebut sebagai Sayyidat Nisa'il Alamin, sementara Rasulullah SAW tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Ummahatul Mukminin, istri-istri Rasulullah, tetapi tidak ada dari istri Rasulullah satupun yang seperti Sayyidah Fatimah Zahra. Walaupun
ibunda beliau sekalipun, yaitu Sayyidah Khadijah. Semulia-mulianya Sayyidah Khadijah tidak seperti putrinya Fatimah Zahra di mata Allah dan Rasulnya. Al-Imam Amirul Mukminin memiliki mertua seperti Rasulullah SAW, sementara Rasulullah tidak punya mertua seperti dirinya. Al-Imam Amirul Mukminin punya putra yang bernama Al-Hasan Al-Husain. Dua-duanya adalah Sayyidah Syababi Ahlil Jannah disebutkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak punya putra-putri seperti Al-Hasan dan Husain. Ini keutamaan-keutamaan Amirul Mukminin yang tidak dimiliki oleh Rasulullah. Punya istri, punya anak, punya mertua. Rasulullah tidak seperti yang dimiliki oleh Ali. Ya. Ini bukti bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa imam pertama Ahlul Bait, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, adalah orang spesial. Ketika yang pertama sangat spesial, maka apapun yang disampaikan beliaunya terkait dengan imam kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai yang ke-12, itu juga bisa ada standar yang jelas. Ya. Kita lihat kesempurnaan Amirul Mukminin yang disepakati oleh kaum muslimin semuanya dalam sejarah tertulis. Ya. Terkait dengan keilmuannya, keutamaan dari sisi intelektual, keilmuan, tidak ada satupun dari sahabat-sahabat mulia Rasulullah SAW, murid-murid Rasulullah SAW, yang setinggi ilmunya seperti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau pernah menyatakan dan menantang, saluni qabla an tafkiduni, tanyalah kalian kepadaku apapun sebelum kalian kehilangan diriku. Tidak ada sahabat satupun yang berani menantang semacam itu kecuali Ali. Bahkan khalifah kedua dalam kitab Ghadir Hum disebutkan apa? Kitab Al-Ghadir, kitab Al-Ghadir Allamah Amini disebutkan, justru riwayat-riwayatnya dijelaskan, tidak kurang dari 11 kali Khalifah Umar bin Khattab mengatakan bahwa laula Ali lahalaka Umar. Jika tidak karena Ali maka celakalah Umar. Karena apa? Waktu itu Khalifah kedua ditanya oleh orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Tidak ada yang bisa jawab kecuali Ali yang bisa jawab. Padahal ini berhubungan dengan kewibawaan Islam dan kaum muslimin. Ya. Itu bukti Ali sempurna dari sisi keilmuan. Ya. Di sisi yang lain, Ali punya kesempurnaan dari sisi ibadah. Para sejarawan telah mencatat bagaimana Amirul Mukminin terkait dengan sholat. Ya. Sholat ini adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Kalau sholat yang benar, semuanya dicatat benar. Dan Ali adalah orang yang paling khusyuk. Ketika beliau kena panah, maka ini riwayat juga ada di dalam kitab-kitab Ikhwan Ahlussunnah, bahwa Ali mengatakan biar saya sholat dulu, waktu saya sholat cabut itu panahnya. Sebegitu khusyuknya dan tawajuhnya beliau, fokus kepada Allah SWT, sehingga dicabut tidak terasa sakit sama sekali. Begitu juga ketika Rasulullah SAW membuat sayembara. Semua sahabat-sahabatnya dikumpulkan, kalian kalau sholat khusyuk nanti tak kasih jubahku yang warna merah. Ya. Satu sahabat dia waktu baru takbir sudah terlintas, wah, jubah merah Rasulullah. Untungnya semua sahabat jujur waktu itu, sehingga dia ngomong saya tidak khusyuk. Baru takbir sudah teringat jubah Rasul. Ada yang masih ruku ingat, ada yang waktu sujud ingat. Semuanya
gagal di tengah jalan. Tapi Amirul Mukminin ketika sudah salam baru dia ingat tentang jubahnya Rasul. Di situ dia mengatakan, saya sudah masuk salam baru teringat. Apakah itu masih bisa terima? Masih bisa terima kasih hadiah sama Rasulullah. Ya. Ini sholatnya Amirul Mukminin, contoh ibadah yang paling sensitif di dalam agama kita. Betapa kualitas ibadahnya Amirul Mukminin begitu kuatnya. Dari sisi fisik, ya, kemampuan fisiknya, walaupun fisik Amirul Mukminin tentunya didampingi dengan kekuatan-kekuatan spiritual juga. Antum semuanya tahu tentang kisah pendobrakan benteng Khaybar. Disebutkan bahwa pintu Khaybar itu 40 orang dewasa yang besar-besar itu tidak mungkin bisa menjebol itu pintu benteng Khaybar. Tapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam kitab sejarah kaum muslimin semuanya telah mencatat bahwa Ali hanya dengan satu tangan saja bisa menjebol benteng Khaybar. Dan kekuatan inilah akhirnya kemudian diadopsi oleh banyak orang sehingga sampai detik ini orang-orang yang main di wilayah Kanuragan pun selalu bilangnya ilmu Sayyidina Ali. Tidak ada sahabat yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Betapa agungnya ilmu dan fisiknya Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dari sisi mental, ikhwan dan akhwat sekalian, Anda bisa lihat di dalam kitab Tarikh Ibn Hisham. Tarikh Ibn Hisham adalah tarikh yang tertua yang pernah ditulis oleh ulama sejarah. Dalam peperangan yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, terbukti bahwa Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tidak pernah absen dalam peperangan. Ya. Kecuali ketika mau perang Tabuk, itu pun atas perintah Rasul untuk jaga Madinah. Tapi dari Badr sampai perangnya terakhir tidak pernah Imam Ali absen tidak pernah. Ya. Bahkan Ibn Hisham menjelaskan bahwa sahabat fulan telah membunuh sekian, sahabat fulan membunuh sekian. Amirul Mukminin selalu terbanyak dalam membunuh musuh-musuh Islam. Ya. Dalam peristiwa perang Khandaq, ketika Amr bin Abdul Wud menantang semua kaum muslimin, siapa yang mau masuk surga, ayo perang sama saya, tak antar ke surga. Tidak ada satupun sahabat yang berani untuk ngangkat kepalanya, sampai disebutkan bahwa kalau ada burung di sini tidak ada yang bergerak. Burung itu tidak akan terbang karena begitu takutnya orang-orang terhadap Amr bin Abdul Wud. Tapi Amirul Mukminin minta izin kepada Rasulullah untuk menghadapi Amr bin Abdul Wud. Betapa mental dan keberanian Amirul Mukminin ini sebegitu tingginya. Jangan heran ikhwan dan akhwat sekalian, ketika sekarang ini Amr bin Abdul Wud ada pada Amerika dan Israel, yang berani melawannya adalah para Syiah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Antum lihat Hizbullah itu siapa? Antum lihat Ansarullah, Bapak Husiin itu siapa? Yang di Irak itu siapa? Yang di Suriah itu siapa? Untuk membela saudara-saudara Ahlus Sunnah yang ada di Palestina yang melawan Israel. Dan bukan hanya Israel saja, di situ ada tentara Amerika, di situ ada tentara Uni Eropa. Yang mampu dan berani menghadapi itu adalah para Syiah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini bukti bahwa betapa semangat Ali juga terwariskan kepada para Syiah. Ini Amr bin Abdul Wud sekarang ini adalah Amerika dan Israel.
terkait dengan akhlaknya. Akhlak Amirul Mukminin, baik akhlak beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau kepada dirinya sendiri, akhlak beliau terhadap manusia, baik muslim maupun non muslim, juga akhlak beliau kepada ekosistem yang ada di sini. Oleh karenanya lihat Amirul Mukminin, betapa beliaunya sangat-sangat merendahkan diri. Beliau banyak bercocok tanam untuk penghijauan Madinatul Munawwarah. Beliau juga banyak menggali sumur untuk kepentingan masyarakat. Itu semua dilakukan karena akhlak beliau pada masyarakat dan ekosistem yang ada di sekitarnya. Ya. Apa yang disebutkan dalam Amali Syekh Tusi dalam majlis ke-20 yang menjelaskan tentang kekhususan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka saya akan jelaskan di sini ada 6 ya tentang kekhususan Amirul Mukminin secara cepat saja. Bahwa Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib disebutkan melalui lisan suci Rasulullah SAW. Riwayatnya panjang, ada 3-4 lembar begitu, cuma saya ringkas. Bahwa Imam Amirul Mukminin adalah anta awwaluhum imanan billah. Engkau wahai Ali adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dibanding yang lainnya. Makanya kenapa Imam Amirul Mukminin disebut sebagai karramallahu wajhah, karena beliau tidak pernah meletakkan dahi mulia beliau di hadapan berhala. Satu-satunya sahabat Rasulullah yang tidak pernah meletakkan dahinya di hadapan berhala adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sehingga beliau dikatakan oleh Rasul, anta awwaluhum imanan billah. Ya. Sehingga beliau disebut sebagai karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya. Yang kedua, aqwamuhum bi amrillah, sangat kuat dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Makanya beliau salah satu gelarnya adalah Imamul Muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Ya. Yang selanjutnya yang ketiga, awfahum bi ahdillah, yang paling setia dalam menjalankan amanat dan janji-janji Allah. Ya. Itu bisa lihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19, di situ dikatakan tentang bahwa orang-orang yang yufuna bi ahdillah. Ya. Orang yang menunaikan janji-janji Allah. Kemudian aqsatuhum bis-sawiyah, orang yang paling adil dalam membagi-bagi harta Baitul Mal. Ini ada kisah-kisah sendiri yang menjelaskan tentang bagaimana Amirul Mukminin tidak pandang bulu. Ya, suatu saat Ummu Hani ini pembantu dari saudarinya. Nah, dia bukan orang Arab, dia orang Ajam. Ya. Ketika Amirul Mukminin harus membagi Baitul Mal, Ummu Hani dikasih sama dengan saudarinya Amirul Mukminin. Ya. Kemudian ditanya, ini kenapa kok? Ini kan pembantu, ini apa bedanya? Cuma dikatakan apa bedanya kamu? Tidak ada alasan untuk membedakan kamu dengan dia. Ya. Abul Aswad Ad-Du'ali itu orang miskin dari pecinta Amirul Mukminin yang tidak pernah menghamba kepada Muawiyah. Lihat, di zaman Imam Amirul Mukminin pun ada orang yang miskin seperti Abul Aswad Ad-Du'ali, penemu ilmu nahwu. Ya, dia adalah murid Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang ngasih titik-titik dalam huruf hijaiyah dan harokat dalam huruf hijaiyah adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Semua orang tahu tentang siapa dan bagaimana Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu pun
yang miskin semacam itu. Padahal Imam Ali bisa saja dengan karomah beliau ini dijadikan emas, dikasihkan Abu Hasan dan Abu Ali. Tapi tidak pernah dilakukan oleh Amirul Mukminin dan Abu Hasan pun tidak pernah meminta. Itu pun diperlakukan sama dengan yang lain-lainnya dari para syurafa, para orang-orang yang mulia di zaman Imam Amirul Mukminin. Kemudian yang selanjutnya afuhum birra'iyah. Imam Amirul Mukminin adalah orang yang pengasih kepada rakyat saat itu. Ya, kenapa? Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, berbondong-bondong masyarakat kaum muslimin mau membaiat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karena mereka hutang budi dengan Amirul Mukminin yang kasih sayang. Yang keenam, a'lamuhum bil qadiyah. Imam Amirul Mukminin adalah orang yang paling pakar dalam memberikan qadha, memberikan sebuah vonis hukum. Ya. Tidak ada bedanya antara Ajami dan Arabi. Dan ini kasus-kasusnya banyak. Suatu saat ketika beliau di Kufah sebagai khalifah yang keempat, terjadi pertikaian antara orang Arab dengan orang Ajam. Ajam itu adalah Persia, ya, orang Persia. Ternyata sesuai dengan vonis Imam Ali bahwa yang salah adalah orang Arab dan orang Persia yang benar. Kemudian orang Arab itu mengatakan, ya Ali, kenapa kau tidak seperti sebelum-sebelumnya yang membela kami dari kelompok Arab? Akhirnya Imam Ali mengatakan, kamu berdua ayo kita keluar dari masjid dan diambil tanah, ambil kiri kanan. Apa bedanya tanah satu dengan tanah yang lainnya di tangan saya? Kemudian Imam Ali mendengar mereka mengatakan tidak ada bedanya. Kamu dengan dia sama tercipta dari tanah. Tidak ada beda antara Arabi dan Ajami dalam masalah qadha, dalam masalah vonis hukum. Ini adalah 6 dari keutamaan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tetapi sebegitu agungnya Imam Ali, ikhwan dan akhwat sekalian, dari awal Imam Ali tahu keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh dirinya, tapi beliau tetap mewanti-wanti pengikutnya agar supaya tidak berlebih-lebihan terhadap diri, tidak hulu, tidak mengkultuskan. Sehingga beliau dalam kitab Al-Khisal pernah menyatakan iyyakum wal hulu, hati-hati kalian dengan hulu. Hulu itu maksudnya mengkultuskan, melebih-lebihkan Ali. Ya, fina pada kami ahlul bait. Qulu ana abidun marbubun. Katakan bahwa kami ahlul bait ini adalah hamba-hamba yang diasuh oleh Tuhan. Ya. Wa qulu fi fadlina ma syi'tum. Kalau sudah semacam ini kamu yakini, maka silahkan kamu tentukan keutamaan kami. Sebutkan keutamaan-keutamaan. Untuk mengetahui keutamaan Ahlul Bait, antum lihat di dalam Ziarah Jami' Al-Kabirah betapa luhurnya Ahlul Bait. Ya. Sehingga dalam Munajat Sya'baniyah, antum lihat nanti dalam Munajat Sya'baniyah, ini kan Rajab, setelah ini Sya'ban. Di dalam Munajat Sya'baniyah dikatakan la farqa bainaka wa bainakum illa annakum ibaduka wa awliya'u. Tidak ada bedanya antara engkau ya Tuhan dengan mereka Ahlul Bait. Kecuali apa? Bahwa mereka Ahlul Bait itu adalah para kekasih-kekasih wa ibad dan hamba-hamba kami. Itu yang membedakan antara Ahlul Bait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah adalah Khaliq, mereka adalah makhluk. Setinggi-tinggi mereka tetap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dan kita tahu ikhwan dan akhwat sekalian bahwa yang disampaikan Amirul Mukminin, apapun yang beliau sampaikan itu tidak pernah lepas dari apa yang diajarkan oleh
baginda Rasulullah SAW, Imam Ali tidak pernah ngarang. Imam Hasan, Imam Husain, dan imam-imam setelahnya pun tidak pernah ngarang. Itu semuanya dari ajaran yang disampaikan oleh datuk-datuk mulia beliau, termasuk dan berakhir kepada Rasulullah SAW. Satu riwayat sebagai penutup dalam kitab Al-Ikhtisas, Al-Imam Bakir alaihi wassalam, beliau mengatakan, anna law kunna nuhaddithukum bi ra'yina, bahwa kami ahli bait kalau berbicara kepada kalian dengan pandangan pribadi kami, wahawana, dan dari hawa nafsu kami, lakunna minal haliki, maka sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang celaka. Ya, ini ya dari ahli bait, dari Imam Ali sampai Imam Mahdi, apapun yang mereka sampaikan semuanya dari Rasulullah, bukan dari hawa nafsu mereka sendiri. Ya. Walakinna nuhaddithukum bi hadithi naktanizuha an Rasulillah. Apapun yang kami sampaikan kepada kalian ini adalah dari ucapan-ucapan, sabda-sabda yang sudah kami simpan dari sumbernya dari Rasulullah SAW. Kama yaknizuha ulai Zahabum mawaratu, sebagaimana mereka orang-orang di luar sana menyimpan emas dan uang-uang, ya kan, lembaran-lembaran. Kami menyimpan hadis-hadis Rasulullah yang akan kita keluarkan sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Sebegitu agungnya seorang Amirul Mukminin, Imam Ahlul Bait yang pertama, tetap mereka semuanya adalah hambanya Allah dan murid-muridnya Rasulullah SAW. Dan kita sebagai pecinta Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ada dua hal yang harus kita pegang. Yang pertama, kenalilah Ali. Mengenal Ali tidak ada batasnya. Walaupun tidak ada batas, maksudnya bukan absolutnya Tuhan, tapi Ali adalah samudra yang luas, sebagaimana samudra Rasulullah SAW. Karena Ali mewarisi daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kenali Ali. Tidak cukup hanya dengan 1, 2, 3, 4 kali pertemuan untuk mengenal Ali. Sebagaimana tidak mungkin kita akan mengenali baginda Rasulullah SAW walaupun 1000 kali pertemuan sekalipun. Karena Rasul adalah samudra luas yang semuanya keutamaannya diwariskan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan yang kedua yang harus kita pegang ikhwan dan akhwat sekalian adalah sebagaimana Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, maka Ali pun juga bisa jadi uswatun hasanah. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa mustahil kita meniru Ali, mustahil kita meniru Rasulullah, karena Rasulullah maksum, Ali maksum, sementara saya tidak maksum. Ingat, ada dua hal yang dimiliki oleh orang maksum. Yang pertama adalah hal-hal yang sisi khusus yang mustahil kita bisa tiru. Sisi khusus yang mustahil kita tiru. Seperti apa? Rasulullah, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain punya ilmu laduni, sementara kita bukan punya ilmu laduni. Mustahil kita meniru, sehingga saya tidak perlu belajar nunggu ilmu laduni dari Allah, itu mustahil. Ya. Itu sisi kekhususan. Mereka punya mukjizat, kita tidak punya mukjizat. Itu sisi khususnya. Tapi ada sisi umum, ikhwan dan akhwat sekalian, yang dari sisi akhlaknya, bagaimana mereka berpegangan pada syariat. Ini adalah sisi-sisi khusus umum yang bisa kita contoh, sehingga Allah Subhanahu wa taala
menyatakan wa fi rasulillahi uswatun hasanah, dan pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Suri teladannya untuk dicontoh, apa yang dicontoh? Sisi umum yang dimiliki oleh baginda Rasul. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan masyarakat, baik masyarakat muslim maupun non muslim. Itu yang bisa kita tiru, bukan sisi khususnya Rasulullah. Begitu juga dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pecinta-pecinta sejati Imam Amirul Mukminin, dan kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa menziarahi Imam Amirul Mukminin di dunia dan mendapat syafaat beliau serta ahli baitnya di akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.